warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Risu Hendi, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen Properti dan Penilaian Angkatan 10 tahun 2020 pada Universitas Sumatera Utara. Salam MMPP Jaya. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SE MEC atas bimbingan dan arahannya terkait materi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai inflasi yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi Covid di Indonesia. Pengertian inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, atau di mana keadaan yang menyatakan nilai mata uang menurun. Perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, menurut parah tidaknya inflasi dapat dibagi sebagai berikut. Inflasi ringan lebih kecil dari 10% per tahun. Inflasi sedang 10% sampai dengan 30% per tahun. Inflasi berat 30% sampai dengan 100% per tahun. Inflasi tinggi atau hyperinflation di atas 100% per tahun. Hyperinflasi pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1966 yang mencapai di atas 500% per tahun. Besarnya laju inflasi biasanya dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, inflasi merayap atau creeping inflation, ditandai dengan laju inflasi yang rendah. Yang kedua, inflasi menengah atau galloping inflation, ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek. Yang ketiga, inflasi tinggi atau hyperinflation, yang merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Penyebab-penyebab inflasi. Yang pertama bisa disebabkan karena permintaan yang lebih besar daripada supply atau tarikan permintaan. Yang kedua, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi yang menyebabkan terjadinya desakan biaya. Tekanan permintaan ditambah dengan dorongan biaya, maka terjadilah inflasi struktural. Yang keempat, peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Dan yang keenam, tuntutan kenaikan upah oleh buruh. Indeks harga untuk mengukur inflasi. Yang pertama, indeks harga konsumen, di mana indeks harga konsumen mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Yang kedua, laju inflasi dapat dihitung dengan cara menghitung persentase kenaikan atau penurunan indeks harga dari tahun ke tahun. Yang ketiga, indeks harga perdagangan besar, di mana indeks perdagangan besar menitik beratkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku, dan setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Yang keempat, GNP atau Gross National Product, deflator, di mana sistem perhitungan ekonomi untuk menghitung dampak inflasi pada tahun berjalan dengan mengubah output ke tingkat yang relatif
terhadap periode dasar. Dampak-dampak inflasi baik secara langsung maupun tidak langsung bisa dirasakan oleh yang pertama pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap, di mana pemilik pendapatan tetap dirugikan, pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Yang kedua, bagi para penabung, penabung biasanya dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Yang ketiga, bagi debitur atau peminjam uang dan kreditur atau pemberi pinjaman. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran hutang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Bagi kreditur, mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Bagi perekonomian nasional, dampak inflasi yaitu investasi berkurang, mendorong tingkat bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Efek terhadap output. Yang pertama, inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi karena kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah, sehingga keuntungan perusahaan atau pengusaha naik. Yang kedua, apabila hyperinflation, maka terjadi penurunan output karena daya beli masyarakat menurun, sehingga kuantitas barang yang dibeli juga menurun. Yang ketiga, inflasi yang tinggi menyebabkan nilai uang real turun drastis sehingga masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas. Yang keempat, inflasi dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output. Efek terhadap distribusi. Yang pertama, inflasi yang disebabkan oleh naiknya permintaan melebihi penawaran akan menyebabkan redistribusi produk dari mereka yang lemah daya belinya kepada yang kuat. Yang kedua, kelompok lemah terpaksa tidak mampu membeli produk-produk yang mereka butuhkan dan kelompok kuat akan membeli sisa lebih produk-produk ini. Cara mengatasi inflasi, yang pertama dengan kebijakan moneter, di mana politik diskonto, kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka, di mana kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga. Yang ketiga, pengawasan kredit secara selektif, di mana seleksi pemberian kredit secara ketat. Yang keempat, politik persediaan kas, di mana politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Berdasarkan tabel indeks harga konsumen dan inflasi bulanan di Indonesia, pada tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Utara dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 secara tahunan sebesar 2,33%. Sedangkan tingkat inflasi dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2020 secara tahunan sebesar 0,25%. Untuk Kota Medan, berdasarkan tabel di atas, tingkat inflasi dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019 secara tahunan sebesar 2,43%. Sedangkan tingkat inflasi dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2020 secara tahunan sebesar 0,24%. Demikian video singkat tentang inflasi di Indonesia sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Saya Risu Hendi, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MMPP Jaya.